Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan saya Nela Kusuma, saya ingin melanjutkan sharing saya tentang pengalaman dahsyatnya Tuhan kita di dalam memulihkan kehidupan orang yang dikasihinya dan orang yang berharap kepadanya. Di dalam part yang ketiga saya telah menyatakan bahwa Tuhan secara berproses memulihkan keadaan yang membuat saya bisa pulih dari kanker darah, di mana Tuhan telah menyatakan bahwa sumsum, tulang belakang, limpa telah berfungsi kembali sehingga akhirnya saya tidak membutuhkan lagi tambah darah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang besar dan luar biasa karena banyak di antara orang yang menderita sakit ini tidak tertolong. Sehingga Dr. Simki Ai ketika mengontrol saya setelah saya pulang dari rumah sakit mengatakan bahwa ini adalah mujizat dalam dunia medis, bahwa penyakit ini bisa sembuh bukan oleh karena obat. Karena obat itu sebagian besar adalah berisi vitamin-vitamin untuk menguatkan pembuluh darah, vitamin-vitamin penambah darah, bahkan vitamin-vitamin untuk mencegah pendarahan. Tetapi bukan obat yang menyembuhkan kanker itu sendiri. Sehingga dokter pun mengakui bahwa ini adalah mujizat di dalam dunia medis. Dan Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh kembali berada di tengah-tengah keluarga dan keluarga begitu berbahagia bahwa kami boleh berkumpul kembali, tidak usah harus terus datang ke rumah sakit untuk menjenguk, untuk menunggui. Tetapi apakah sampai di sini segala sesuatu sudah selesai dengan sempurna, Bapak, Ibu, dan saudara? Bagi kita mungkin sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya sebagai seorang remaja pada waktu usia saya pada waktu itu 13-14 tahun, merasakan ada sesuatu yang membebani hati saya. Karena saya kembali ke rumah dengan keadaan mata saya yang sudah cacat. Mata kiri saya benar-benar tidak bisa melihat. Mata kanan saya tidak bisa melihat dengan fokus kepada objek penglihatan. Sehingga saya harus melihat dengan cara memiringkan kepala saya, bola mata saya untuk mencari celah-celah di mana saya bisa melihat lebih terang. Ini merupakan sesuatu masalah bagi saya dan membuat saya merasa rendah diri. Karena saya harus menerima diri saya sebagai seorang yang mempunyai cacat. Hal ini menjadi keluh kesah di dalam hati saya. Tetapi mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, perkara-perkara besar di mana saya sudah dibebaskan dari transfusi darah, sudah tidak usah lagi tinggal di rumah sakit, sudah tidak mengalami pendarahan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, oleh karena keadaan-keadaan seperti itu, di rumah saya diperlakukan istimewa. Karena orang tua saya, saudara-saudara saya sangat khawatir dengan keadaan saya. Maka saya dilayani di dalam segala sesuatu hal. Sekalipun umur saya sudah belasan tahun, saya dilayani untuk makan, tidak mengambil sendiri. Untuk berpakaian, ditolong. Untuk mengambil ini dan itu, ditolong. Karena apa? Karena mereka sangat mengkhawatirkan kalau saya terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Mereka sudah trauma kalau nanti saya menjadi kekurangan darah lagi. Sehingga
Saya yang sudah usia remaja itu layaknya masih usia kanak-kanak yang harus dilayani dalam segala sesuatu. Sehingga ini membuat hidup saya menjadi tidak normal. Saya menjadi fokus perhatian daripada seluruh keluarga. Dan hal ini mengakibatkan tumbuhnya karakter yang kurang baik di dalam kepribadian saya. Saya selalu menuntut juga untuk terus diperhatikan dan selalu menuntut untuk selalu dilayani. Dan bukan cuma itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pun pada waktu itu masih melakukan kontrol ke dokter setiap minggu, melihat hasil cek darah rutin, apakah segala sesuatu masih baik, HB, trombosit, eritrosit, semua masih oke, atau sudah mengalami penurunan. Memang ternyata tidak mengalami penurunan sama sekali. Trombosit cukup bagus, tinggi, HB cukup tinggi, sehingga tidak mengkhawatirkan. Namun saya belum bisa melepaskan obat yang saya harus minum sehari 42 butir itu. Dan inilah yang menjadi keluhan saya yang lain. Karena apa, saudara-saudara? Dengan memakan banyak obat-obat vitamin penambah darah untuk menguatkan pembuluh darah, untuk membuat darah merah itu bertahan. Bahkan obat KB yang diberikan oleh Dr. Objin bahkan harus meminumnya sehari 2 kali. Ini menjadikan tubuh saya bertambah berat badan. Setiap 2 minggu bertambah setengah kilo, setiap 2 minggu bertambah setengah kilo. Layaknya seperti dampak yang dirasakan oleh ibu-ibu. Nah, apakah ini tidak menjadi suatu masalah baru bagi saya? Menyadari keadaan saya sebagai seorang remaja dengan mata yang cacat, dengan berat badan yang terus bertambah, membuat saya benar-benar merasa rendah diri, hidup saya tidak berarti. Saya berpikir, apakah keadaan akan seperti ini terus? Sampai kapan saya harus terikat dengan obat yang sebanyak itu? Saya seringkali mengutarakan keluh kesah saya ini kepada ibu saya. Ketika ibu saya sedang menjahit, saya teringat, saya duduk di sampingnya dan saya berkata, sampai kapan saya harus minum obat ini terus? Dan ibu saya seringkali merasa tertekan dan bingung juga dengan pertanyaan saya ini. Siapa yang bisa menjawab? Saat kami ke dokter untuk mengontrolkan saya, baik ke dokter ahli darah, baik ke dokter Objin, dokter internis, kami menanyakan kapan obat ini bisa berhenti diminum. Dan apa jawab daripada dokter-dokter itu, saudara-saudara? Terlebih lagi dokter Objin, mereka mengatakan ingin mati, ingin pendarahan lagi. Kalau ingin pendarahan lagi, ingin mati, ya silahkan berhenti. Artinya apa? Mereka tidak mampu untuk mengatakan bisa berhenti. Mereka tidak memberi harapan suatu saat berhenti. Artinya apa? Saya harus terus minum obat itu. Saya harus terus terikat dengan obat-obatan itu. Dan kami seringkali tidak punya jawaban apa-apa selain jawaban yang diberikan oleh dokter itu. Dan ini merupakan suatu hal yang membuat saya semakin sedih. Tetapi ibu saya seringkali mengatakan, sudah sekarang bersyukur saja. Kamu sudah sembuh, bersyukur. Yang lain sudah tidak ada. Tapi kamu sudah sembuh, itu harus disyukuri. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang di satu sisi saya sudah sembuh, saya sudah dilepaskan dari penyakit kanker darah itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan keadaan tubuh saya? Harapan untuk bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, apakah itu ada?
ini menjadi pertanyaan besar buat saya. Saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan saya harus mengalami keadaan seperti ini? Ketika saya melihat diri saya di cermin, saya merasa sungguh-sungguh sesuatu yang memalukan, sesuatu yang membuat saya tidak merasa pede. Saya tidak berani bertemu dengan orang karena saya tidak bisa melihat bertatap mata, karena mata saya tidak bisa melihat dengan jelas pada fokus yang benar. Sehingga saya harus sedikit memiringkan kepala dan memiringkan bola mata saya ke arah yang lain. Saudara-saudara, saya bergumul terus untuk hal ini. Tetapi Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang menjadi pergumulan yang terdalam daripada anak-anaknya. Kalau pada saat itu saya benar-benar merasa tidak punya harapan, saya hanya melanjutkan sekolah saya di rumah, homeschooling dengan 2 orang guru. Saya belajar di rumah untuk bisa menyusul ketertinggalan saya dan sampai kepada tahap-tahap di mana saya memang seharusnya belajar seperti anak-anak lain. Tetapi di dalam diri saya selalu ada pertanyaan, sampai kapan keadaan ini akan saya alami terus? Saya tidak lagi mempunyai pergaulan, saya malu untuk pergi beribadah juga. Dan di dalam pergumulan itu, saudara-saudara, Tuhan mempunyai suatu cara yang ajaib. Tuhan mempunyai suatu cara yang tidak pernah kita pikirkan. Suatu saat ada sebuah kebangunan rohani di Senayan di Jakarta. Pendeta Oral Roberts dari Tulsa, Oklahoma datang mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di Istora Senayan. Pada waktu itu rombongan dari gereja kami, Gereja Isa Al-Masih di Bandung, mengadakan tur untuk ikut dalam kebangunan rohani ini. Ayah dan kakak perempuan saya pergi ke KKR itu bersama dengan rombongan gereja. Mereka membawa sapu tangan saya karena di sana dianjurkan bagi orang-orang sakit yang tidak bisa dibawa ke rumah dapat dibawa sapu tangannya atau bajunya untuk didoakan. Kami pada waktu itu masih baru sekali di dalam kekristenan. Kami mendengarkan cara ini, kami percaya cara ini adalah cara yang pernah juga dipakai oleh Rasul Paulus. Maka pada hari itu, Minggu malam di sana diadakan KKR. Ayah dan kakak saya datang mendoakan bersama dengan orang yang sebanyak itu dan menyerahkan sapu tangan saya kepada tim pendoa daripada pendeta Oral Roberts ini dengan yakin didoakan. Dan saudara-saudara, hari Minggu malam setelah kebaktian kebangunan rohani, mereka pulang ke rumah. Apa yang terjadi dengan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Pada hari itu, pagi, setelah makan pagi, seperti biasa, ibu saya menyediakan 13-14 butir obat yang saya harus makan. Hari itu, kembali saya merasakan suatu gerakan yang bukan dari diri saya sendiri. Seperti gerakan yang saya rasakan ketika saya didorong untuk pulang dari rumah sakit. Gerakan itu saya rasakan kembali. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk tidak minum obat itu lagi. Saya katakan kepada ibu saya, mulai hari ini saya tidak akan minum obat ini lagi. Ibu saya agak terkejut. Terbayang ketakutan di wajahnya. Apa yang dikatakan dokter? Kalau mau mati, kalau mau pendarahan lagi,
silahkan berhenti. Tapi saya katakan, saya percaya, saya mulai hari ini tidak akan minum obat itu lagi. Saya tidak tahu mengapa hati saya digerakkan untuk melakukan itu. Tapi yang saya yakini adalah karena semalam saya didoakan oleh hamba Tuhan itu melalui jarak yang jauh, dengan iman, melalui sapu tangan yang didoakan, telah menimbulkan satu gerakan iman. Dan betul, saudara-saudara, saya lepaskan obat itu. Pagi itu, siang, malam, saya tidak minum obat lagi. Ketika ayah saya pulang dari Jakarta, ibu saya memberitahukan hal ini, mereka bertengkar. Mengapa mereka bertengkar? Ayah saya menyalahkan kepada ibu saya, mengapa diizinkan tidak makan obat? Nanti kalau terjadi sesuatu, bagaimana? Kalau terjadi lagi pendarahan, bagaimana? Mengapa diizinkan? Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali tidak paham apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Kita seringkali tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Bukankah itu hasil daripada doa yang sudah dilakukan oleh hamba Tuhan dan orang banyak yang mendoakan orang-orang sakit supaya lepas daripada penyakitnya, termasuk saya supaya lepas daripada ikatan obat itu. Dan memang, saudara, apa yang terjadi keesokan harinya setelah saya 1 hari tidak makan 14 kali 3 butir obat itu, sehingga keesokan harinya saya kembali mengalami haid. Tentu hal ini sangat mengejutkan mereka, tetapi bagi saya tidak. Ketika saya tahu saya mendapatkan haid, yang biasanya saya trauma terhadap darah. Hari itu, pagi itu saya katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya merasa sesuatu yang lain. Kenapa, saudara? Saya merasa itu bukan pendarahan yang seperti yang lalu-lalu, tetapi itu adalah haid yang normal. Dan apa yang terjadi? Orang tua saya bertengkar lagi. Mereka mengatakan, inilah apa yang menyebabkan obat itu tidak dimakan sehingga terjadi haid lagi. Mereka sudah sangat takut dan saling menyalahkan. Tetapi saya katakan, tidak, ini bukan pendarahan. Ini sesuatu yang normal. Mereka terdiam. Betulkah ini sesuatu yang normal? Apa yang dikerjakan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tangannya telah menjamah dengan sempurna. Jikalau hal ini tidak terjadi, sampai kapan saya akan terikat dengan obat? Jikalau hal ini terjadi, sampai kapan kesembuhan saya itu betul-betul lepas sama sekali dari obat-obatan? 3 hari kemudian, haid saya berhenti selayaknya orang yang normal. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Setelah obat-obatan itu tidak saya minum lagi, berangsur-angsur berat badan saya menjadi turun minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, semakin turun, semakin normal. Nafsu makan saya juga semakin normal, tidak berlebih-lebihan oleh karena pengaruh vitamin-vitamin. Maka saya mulai mengalami suatu pertolongan yang dinyatakan oleh Tuhan. Suatu pemulihan bahwa saya bukan hanya lepas daripada transfusi darah, tetapi saya juga dilepaskan dari ikatan obat-obatan itu, saudara. Bukan hanya lepas dari ikatan obat bagi tubuh saya, sehingga saya boleh mengalami berat badan saya menjadi normal kembali. Tetapi juga beban ekonomi dilepaskan. Tidak usah membeli obat yang sebanyak itu. Maka saudara di sini, saya mengalami suatu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan.
dan seluruh keluarga juga melihat suatu pengalaman yang baru. Tuhan mempunyai banyak cara untuk bisa memulihkan, untuk bisa menyempurnakan kesembuhannya. Sehingga dengan demikian saya boleh merasakan Tuhan begitu mengerti pergumulan setiap orang, pergumulan setiap pribadi yang terdalam sekalipun. Mungkin orang di sekeliling kita tidak bisa menjawab. Mungkin orang di sekeliling kita akan menjadi bingung. Orang-orang yang ahli tidak bisa menjawab. Tetapi jawaban yang sempurna itu adalah datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berani mengatakan bahwa mujizat itu sudah berhenti, kita mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau kita berani mengatakan bahwa mujizat itu hanya di zaman yang lalu, zaman Tuhan Yesus dan zaman para rasul, tetapi sekarang tidak, alangkah ruginya orang percaya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh terus mengimani, meyakini bahwa Tuhan bekerja dengan sempurna. Pada beberapa waktu yang lalu, saya mendengar juga pernyataan daripada Mendishub Bapak Budi Karya yang juga kena COVID-19. Beliau mengatakan pada hari kedua beliau diisolasi, langsung tidak sadarkan diri selama 14 hari. Dan ketika beliau sadar, beliau mengatakan, ini apa ya namanya? Apakah kejadian luar biasa? Yang tepat saya katakan ini adalah mujizat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Jikalau kita percaya kepada nama Yesus, jikalau kita percaya kepada kuasa Yesus, mujizat itu akan berlaku bagi orang yang percaya. Bahkan seperti Bapak Budi Karya mengatakan, ini mujizat. Apalagi kita yang mempunyai nama Yesus, yang percaya kepada nama Yesus, pemberi mujizat, pembuat mujizat itu. Oleh karena itu, apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi keluh kesah yang terdalam bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita percaya sampai hari ini mujizat masih berlaku. Jangan pikirkan bagaimana caranya, bagaimana Tuhan akan melakukan ini. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah bagaimana kita mengimani persoalan kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan mempunyai sejuta cara. Tuhan mempunyai berjuta cara untuk melakukan segala pekerjaan yang memuliakan namanya sendiri. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang saat ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak mempunyai harapan untuk masa depan, tidak ada pekerjaan, syukuri, doakan, imani, biarkan Tuhan bekerja menurut cara Tuhan sendiri dan mujizat akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Nantikan kembali di part yang berikutnya.